Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ternyata ada 150 tokoh merapat ke KAMI. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendeklarasikan diri pada 18 Agustus besok di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Koalisi yang mereka klaim sebagai gerakan moral ini akan dideklarasikan oleh berbagai tokoh nasional, salah satunya adalah Din Syamsuddin. Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75. Sekaligus bagi kami, peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Kata Din Syamsuddin sebagai salah satu inisiator kami dalam konferensi pers Sabtu 15 Agustus. Din juga mengatakan setidaknya ada 150 tokoh yang telah sepakat dan ikut serta dalam deklarasi. Selain dia, ada nama-nama seperti Rahmawati Soekarno Putri, ex-Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Lalu ada juga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, akademisi Rocky Gerung, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun. Din menyebut koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terdiri dari berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh lintas agama, akademisi, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Bahkan, dukungan terhadap gerakan ini ia sebut berasal dari dalam dan luar negeri. Hal ini menurut Din dibuktikan dengan telah terbentuknya KAMI di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Adapun alasan pembentukan KAMI menurut Din adalah adanya persamaan pikiran dan pandangan bahwa kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan kami sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada partai politik di DPR. Saat ini, Din juga mengatakan para wakil rakyat itu tak mau menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah yang membuat kita semua turun sendiri untuk menyuarakan suara pikiran kita. Dia juga mengatakan sebagai gerakan moral, maka gerakan yang dia gagas itu juga berdimensi politik. Namun ia menolak gerakan itu adalah sebagai politik praktis. Ia menyebut gerakannya adalah politik moral yang lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh undang-undang untuk berserikat untuk melakukan social control, pengawasan sosial dengan kritik dengan koreksi, bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat. Begitu kata Din. Din Syamsuddin, Rocky Gerung, sampai Said Didu deklarasi koalisi Selamatkan RI. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung, sampai dengan ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, katanya, terdiri dari berbagai tokoh. Kami, pada pemahaman saya, adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Agustus. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri, sampai dengan Rizal Ramli. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini akan hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua wakil pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Begitu kata Din. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Saya hanya berharap pada para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat-tempat kerja masing-masing.
Begitu kata Said. Apalagi menurut Said saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah mencapai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun juga mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang-orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat kami lagi dan sebagainya. Tetapi, karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga. Begitu kata Refli. Apalagi Refli Harun juga mengatakan apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat. Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa atau pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusinya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah partisipasi dari warga masyarakat. Tutup Refli Harun. Belasan tokoh bangsa diketahui akan mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI pada hari Minggu 2 Agustus siang. Belasan tokoh yang mendeklarasikan KAMI antaranya yaitu Rahmawati Soekarno Putri, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, Rohmat Wahab, Abdullah Yahya Mahwa, dan Kwik Kian Gi. Kemudian ada pula Bahtiar Hamsyah, MS Kaban, Said Didu, Muhammad Siddiq, Antoni Budiawan, Ihsanuddin Nursi, Muhsin Alatas, MH Tataliwang, Mira Sumirat, Tejo Edi, dan Edwin Sukmawati. Sampai sejauh ini para tokoh itu konfirmasi mau hadir. Kita nggak bisa ngomong semuanya hadir, tapi insya Allah bisa hadir semuanya. Ujar narahubung acara deklarasi kami ATOH kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 2 Agustus. Koalisi ini, kata Toha, merupakan perkumpulan yang peduli terhadap masa depan negara dan bangsa. Ini merupakan kelompok kritis yang mengkritisi situasi bangsa yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Acara deklarasi kami akan diselenggarakan di Rumah Makan Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati nomor 76, Jakarta Selatan pada pukul 12.30. Dalam undangan yang diterima redaksi, sebagai pihak pengundang ialah Ahmad Yani, Adi M. Basardi, Eko Suryo Sanjoyo, Moh Jumhur Hidayat, dan Syagan Danenggolan. Usai menggelar deklarasi, koalisi akan menggelar konferensi pers menjelaskan tujuan dibentuknya koalisi tersebut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai kapal besar bernama Indonesia ini telah goyang dan hampir mengalami karam. Hal tersebut disampaikan oleh Din saat berkumpul dengan para aktivis dan alim ulama di Rumah Makan Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati nomor 76, Jakarta pada hari Minggu 2 Agustus. Bahwa telah terjadi pertemuan pikiran, perasaan, dan hati nurani. Telah terjadi pertemuan pikiran antara kita, meeting of mind. Bahwa kita bersetuju dan bersepakat kapal besar Indonesia ini telah goyang dan hampir karam. Maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk penyelamatan. Din juga melanjutkan, penyelamatan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan mulut yang butuh makan, lantaran mereka saat ini hampir tidak lagi mempunyai apapun untuk dimakan. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah. Sementara kebutuhan bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan hari itu. Menyelamatkan Indonesia, kata Din, adalah menyelamatkan jutaan anak bangsa, generasi, masa depan yang tidak dapat belajar secara normal. Karena harus belajar secara daring sementara mereka kekurangan bahkan ketiadaan pulsa dan negara tidak hadir untuk melindungi dan membantu mereka. Din juga menambahkan, menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan bangsa ini dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokrasi,
politik dinasti yang bahkan dengan segala keangkuhan melabrak undang-undang yang sudah ada dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tandas Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menegaskan kiblat bangsa Indonesia saat ini juga telah melenceng jauh, bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi. Oleh karena itu, Lanjuddin menyelamatkan Indonesia adalah meluruskan kiblat bangsa kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dari Founding Fathers dan Mothers of Nation. Untuk diketahui, belasan tokoh bangsa mengadakan pertemuan dengan agenda mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Adapun sejumlah tokoh yang hadir yaitu antara lain Rahmawati Soekarno Putri, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, M. Din Syamsuddin, Rohmat Wahab, Abdullah Heha Mahwa, dan Kwek Kian-gi. Kemudian ada pula Bahtiar Hamsyah, M.S. Kaban, Said Didu, Muhammad Siddiq, Antoni Budiawan, Ihsanuddin Nursi, Muhsin Alatas, M.H. Tataliwang, Mirah Sumirat, Tejo Edi, dan Edwin Sukawati.